Saya mau minta wasilah dari Pak Haji nih. Apa? Wasilah dari Pak Haji. Wasilah apa? Ya biarin saya bisa dapat modal lagi, biarin cepet gitu kan. Kan Bapak belum ijab sama anak yatim di kolam renang. Ijab dulu. Oh, nunggu itu dulu. Ijab dulu di dalam air. Bapak gendong anak yatim, Bapak panggul-panggul anak yatim sambil Bapak teriak, "Duren, duren." Siap, siap, siap. Nanti kan ibu yatim kan, wow, Tadi saya anak pikir gue udah digendong-gendong kan sama duren nih. awal bulan kemarin kan saya kesini Pak Haji, hari Sabtu tuh. Kan udah dapet centongnya. Saya pikir saya mau nungguin dari Pak Haji nih hadiahnya nih, uang bibitnya gitu Pak Haji. Gue kasih uang bibit, syaratnya lo kawinin dulu ibu yatim. Nanti gitu ya? gue kondangannya pakai uang bibit. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Pak Haji mau nanya sedikit lagi, apa namanya, minta izin bisa tinggal di sini lagi sampai ikut ijab di kolam renang. Boleh, maksudnya Karena kemarin nggak diikut ke kolam renang, nggak ikut mandi, jadi teman-teman ngajak boleh, pulang, gitu. makanya besok berenang ya, Iya, di Pak. dalam air, ijab, gendong anak yatim, dipanggul-panggul sambil dia ketawa-tawa, "Bunda lagi, bunda, bunda, bunda main kereta-keretaan bunda." Nanti ibu main wak-wakung, nasinya nasi, lalapnya. Nah gitu sambil wak-wakung keliling-keliling, pokoknya bikin anak yatim tertawa. Nanti kan duren lihat ibu, wow. Nanti duren jadi terowongannya ya duren. Siap. Di kolam renangnya setiap hari Minggu Pak Haji? Setiap hari Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Siap. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Siap Pak Haji. Bu, Pak, saya lihat kemarin kenapa tamu ARDAI hajatnya lemot. Bukan nggak terkabul ya, lemot. Bukan nggak terkabul tapi lemot. Pada saat kita bagiin makanan, ini tamunya RDAI antrinya duluan. Nggak boleh Pak, Bu, aduh, anak yatim dulu. Setelah anak yatim udah kebagian semua, barulah ibu antri atau bapak antri gitu loh. Ini enggak, saya kan lihat tuh di CCTV, ini kok bapak-bapak sama ibu antri dulu. Janganlah Pak, Bu, anak yatim dulu. Terus yang berenang juga anak yatim dulu ya. Jangan bapak dan ibu langsung datang berenang. Jangan, anak yatimnya takut. Kan saya tanya, "Kamu nggak mau berenang?" "Enggak, ada gondruwo." Wow, ada gondruwo. Gondruwo. Bapak ketawa ngakak. Saya langsung. Bapak kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih, Pak? Ah? Yang bener loh. Ah? Ketawa sendiri. Waduh. Jadi bapak dan ibu yang berenang anak yatim dulu, barulah bapak dan ibu turun ikut berenang. Maunya saya ijabnya nggak ada di atas, ijabnya di air. Namanya juga kolam renang, maksud ijabnya di atas. Haji Marco ijabnya di air, betul? Di air. Ada yang dipanggul, ada yang digendong. Nanti kalau ibu yatim minta digendong, ya janganlah. Saya nggak setuju bapak-bapak gendong ibu yatim, saya nggak setuju. Saya setujunya dipeluk. Ayo Bu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Sohe dari Cianjur. Dari Cianjur. Cianjur. Terima kasih sama Bapak. Ilmu RDA-nya sangat dahsyat. Tanya semua rombongan, tapi ya main pelintir-pelintir, malah saya berangkat sendirian aja. Dia belum tahu ilmu. Tinggalnya di Cianjur. Kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri. Sehari-harinya apa? Jualan di pasar. Yang dijual apa? Sembako. Sembako. Jual di pasar, di rumah, di kios atau di warung? Di pasar, di kios. Di pasar.
Sewa atau punya sendiri? Punya sendiri. Oke. Sekarang apa masalahnya ke RDAI? Ya, mau terima kasih sama Bapak, ilmunya saya sangat dahsyat sekali. Tadinya mau ngajak teman-teman cuma main pelintir-pelintir apaan, agak apa-apa saya sendiri aja berangkat udah 2 kali ke sini kan. Pertama testimoni dulu apa ya? Boleh, ayo testimoni. Berdiri Pak, biar kelihatan alat kelamin sama ibu-ibu. Nah, lagi ngaceng apa enggak? Lagi ngaceng. Lagi ngaceng apa enggak? Ngaceng. Ngaceng. Dasar. Ya terima kasih sama Bapak ya, LMRDA-nya sangat dahsyat sekali. Emang teman-teman saya belum tahu dahsyatnya LMRDA sebenarnya dahsyat sekali. Istri saya kan stroke 5 tahun Bapak tuh. Istri stroke 5 tahun. 5 tahun. Wow. Sampai saya puasa itu. Bener, Istri stroke udah 5 tahun. 5 tahun. Sekarang sembuh harus sehatnya ilmu LDA dari Bapak. Wow, tepuk tangan dong. Istri stroke udah 5 tahun. Sekarang Bapak praktekin ilmu RDAI, sekarang istrinya sembuh. Sembuh alhamdulillah. Wow. Ilmu apa Pak yang Bapak praktekin dari RDAI ke istri tercinta? Di sini ada nih. Bapak praktekin apa? Ini saya bawa nih. Apa? Centong dulu, centong nenek dulu. Centong. Iya. Bapak dapat centong tuh dari mana? Dari dapur. Bekas Oh, dari nenek. dapur. Bekas nenek. Dari sini kan belum dapat. Iya. Mudah-mudahan dapat sekarang. Dah. Sebetulnya udah lama kan aja dari dulu saya. Dulu kan pernah bisu sama nenek saya di kabel pohon sereh katanya satu pohon. Apa? Pohon sereh satu pohon. Nah, jadi pohon sereh. Jadi sereh tanam katanya di jalan cagak, tapi nanamnya jangan di bawah itu, di tonggeng dibalikin. Sambil ngomong kata nenek saya, jangan jangan lagi bisul lagi sebelum sereh tumbuh. Mana bisa tumbuh karena namanya juga dibalikin. Makanya sampai sekarang saya belum pernah bisul. Alhamdulillah. Berarti dari kecil saya udah kenal aja tuh. Ulangi lagi. Bos, diterjemahin bisa nggak? Jadi Bapak ini punya masalah, yaitu dulu punya kakinya suka bisulan. Apa? Kakinya suka bisulan. Kakinya suka bisulan. Ya, terus sama neneknya disuruh nanam pohon sereh ya. Tapi nanamnya itu bukan bonggolnya itu bukan di dalam tapi di atas. Sebut ngomongnya jangan lagi sakit bisu sebelum sereh ini tumbuh. Gimana mau tumbuh karena serehnya itu bonggolnya tuh di atas. Makanya saya dari kecil Pak udah kenal aja. Sampai sekarang beliau tidak lagi pernah sakit Sehat terus bisu. kan. Nah, jadi kita sepakat gini Bu, ini kan ilmu kearifan lokal ya. Buat Bapak dan Ibu yang ada penyakit, contohnya gini, kalau Bapak misalkan Bapak nggak ngaceng, Bapak cari pohon sereh. Bapak nanam pohon sereh. Bonggolnya tunas apa? Bonggolnya pohon sereh ditaruh di atas, terus daunnya ditanam di bawah. Sambil ngomongnya gimana? Ngomongnya Ngaceng aja. jadi ngomongnya sereh, jangan sampai kontol, jangan lu nggak ngaceng sebelum pohon sereh itu tumbuh gitu. Betulan nggak sih? Oh, betul terus. Satu lagi nih ilmu dari saya dulu. Dulu kan punya kolam lele, ibu saya tuh dulu tuh saya ngambil kena duri ini kan sakit kan. Diambil tangan saya dicamingin sama itu sama. Masa kena duri dia sampai kena meme sembuh. Oh, jadi Bapak itu pernah kena kepatil lele, ya terus sakit kan Pak, ya, karena sakitnya itu sama ibunya disamain ke tempat yang kena kepatil lele, alhamdulillah sembuh. Makanya dari kecil udah kenal ya. Tapi Bapak belum pernah kepatil cewek kan? Terus kemarin kan anak saya nganggur, tiba-tiba ada panggilan kata besok kerja atau sampai training. Duh, saya apa? Oh ingat ini ilmu Pak Haji, ilmu ada aja.
MUAD sebetulnya udah ada dari dulu, cuman kita nggak ngeh gitu. Oke. Jadi nanti buat bapak yang nggak bisa ngaceng pohon serai Sebetulnya gimana? MUAD itu ayat yang tersirat, bukan yang tersurat. Yang tersurat ada dalam Quran, yang ini tersirat. Tersirat. Ini kan ayat yang tersirat ini, centong ini bisa Centong. Centong tuh ayat yang tersirat. Iya. Muda kuda karena tersirat bisa. Ini pinginan saya begini, ada yang datang gara-gara sering dua kali ke sini ya. Banyak yang nawarin suruh jualin tanah Pak Haji, gimana caranya biar Tadi yang saya ajarin bapak tadi, yang bapak tadi nih. tiba-tiba ada yang jualin 1 miliar, ada yang 200 juta, tolong jualin. Jadi tanah yang bapak, Pak jualin tanah saya dong. Bapak datang ke tanah itu, terus bapak pipis, dipipisin. Takut nanti banyak yang lihat, bapak madep ke belakang pipisnya. Nah, waktu buka resleting mah tetap ke sono. Pipis, nanti masang resletingnya madep ke sono lagi, set, gitu. Manjur. Sambil diajak ngomong tanahnya. Oh gitu. Tanah kamu saya jual harus lewat saya ya lakunya ya. Karena dari selisih itu saya mau beli Pajero. Dari selisih itu saya mau beli Fortuner. Dari selisih itu saya mau beli ruko. Justru saya juga mau diajak ke sini. Kalau naik Pajero tidak mau. Duh. Bapak mau Pajero? Mau. Ya entah dikasih. Yang penting praktekin dulu. Oh gitu ya. Ya, jadi bapak telanjang bulat di perapatan. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, tepuk tangan dong dari Cianjur.